Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Menteri Hidupanda dengan nomor 24314111 dari kelas PGI 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pemikiran dalam pembelajaran mendalam. Apa sih pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menikmati proses belajar, memahami makna dari apa yang mereka pelajari, serta menemukan relevansinya dalam kehidupan nyata. Pembelajaran mendalam bukan sekedar menghafal materi saja, tetapi juga membangun pemahaman yang berdampak pada jangka panjang. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini pendidikan memiliki peran mendasar dalam membangun sistem pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai persiapan untuk masa depan saja, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Melalui pembelajaran mendalam ini, peserta didik diajak untuk memahami makna belajar, menemukan nilai dalam proses, serta membangun kesadaran diri terhadap perannya sebagai manusia yang berkembang. Beberapa tokoh nasional juga memberikan kontribusi besar terhadap landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan pendidikan yang berakar pada budaya serta berprinsip asih, asah, dan asuh. Yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau melihat pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Yang ketiga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau menekankan adab dan penghormatan terhadap ilmu. Pendidikan yang ideal itu bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga memerdekakan, membentuk karakter, serta memberdayakan manusia agar dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Landasan yang kedua yaitu landasan pedagogis. Landasan ini berfokus pada pengembangan manusia secara utuh, yaitu pada olah pikir, olah hati, olah rasa, serta olahraga. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk peserta didik yang berintegritas, empatik, serta berkomitmen terhadap nilai keadilan. Pembelajaran mendalam juga mendorong proses belajar yang berkesadaran, bermakna, relevan dengan kehidupan, dan menyenangkan baik lahir maupun batin. Landasan yang ketiga yaitu landasan teoritis. Landasan ini merujuk pada sejarah, konsep, serta implementasi dalam berbagai konteks pendidikan. Ada juga beberapa teori yang mendukung dalam konsep ini, yaitu pembelajaran bermakna, model 3B, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran bermakna yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses belajar untuk memahami, bukan hanya sekedar menghafal saja. Model 3P dan pembelajaran berbasis pengalaman ini menempatkan pengalaman langsung sebagai inti dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam ini ada 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berkesadaran itu artinya siswa memahami tujuan yang mereka pelajari dan terlibat aktif dalam proses belajar. Yang kedua, bermakna. Bermakna itu artinya materi yang mereka pelajari terkait langsung dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, ada mengembirakan. Suasana pembelajaran dibuat positif, memotivasi, dan menyenangkan. Landasan yang keempat yaitu landasan sosiologis. Landasan ini menegaskan bahwa pendidikan harus mampu mencerdaskan bangsa yang beragam budaya, suku, dan bahasa. Secara sosiologis, praktik pembelajaran mendalam berkaitan erat dengan kepentingan nasional, terutama dengan keberagaman bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa mengamanatkan bahwa Indonesia harus membangun kehidupan yang cerdas, damai, dan seimbang dengan menggunakan akal budinya. Landasan yang kelima yaitu landasan yuridis. Dalam landasan ini, pembelajaran mendalam menjadi instrumen penting untuk memenuhi hak warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.
Secara hukum, pembelajaran mendalam mendukung tujuan pendidikan nasional yang membentuk manusia beriman, cerdas, berakhlak, dan mandiri. Dan landasan yang terakhir yaitu landasan empiris. Secara empiris, pembelajaran mendalam didukung oleh bukti nyata bahwa pembelajaran aktif, berbasis proyek, dan kontekstual mampu meningkatkan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka juga menetapkan 4 dimensi profil belajar Pancasila sebagai arah perkembangan peserta didik. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum telah berubah lebih dari 11 kali, mulai dari tahun 1947 hingga kurikulum Merdeka. Sebuah bukti bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Prinsip pembelajaran mendalam ini sudah diterapkan sejak tahun 1984 melalui pendekatan cara belajar siswa aktif atau bisa disebut CSBA. Gagasan utamanya adalah anak bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik dipandang sebagai individu yang berpikir, berkreasi, dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu pembelajaran mendalam dibangun atas 6 landasan penting, yaitu landasan filosofis, pedagogis, teoritis, sosiologis, yuridis, serta empiris. Bab ini menegaskan bahwa pembelajaran mendalam adalah pembelajaran komprehensif yang bertujuan untuk membentuk peserta didik berkarakter, berkompeten, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian pembahasan dari saya mengenai berbagai landasan pembelajaran mendalam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.